Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Video yang barusan kita lihat menunjukkan bagaimana Megawati itu begitu terluka ya. Sampai menangis gitu ya, melihat Jokowi dihina, dilecehkan, diejek, difitnah, dan seterusnya. Sementara itu Pak Jokowi dalam satu kesempatan juga bilang bahwa hubungannya dengan Bu Mega itu seperti hubungan anak dengan ibu. Ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu bukan hanya sekedar kader partai PDIP, tetapi juga punya hubungan yang spesial lah dengan Bu Mega. Nah, tapi kemarin ketika ada koalisi Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra dan PKB mendukung Prabowo, kemudian rame tentang orang bertanya tentang ini sebenarnya ada faktor Jokowi nggak sih di sini gitu, kan diklaim gitu. Nah, saya sekarang bersama Bung Ray Rangkuti. Selamat datang Bung Ray di Main TV. Makasih banyak. Bung Ray, kemarin kan Anda di satu berita menyatakan soal faktor Jokowi ini ada atau enggak ya dalam soal koalisi kemarin. Tapi yang menarik itu judulnya itu apa tega sih Jokowi meninggalkan PDIP dan Ganjar gitu. Bisa Anda jelaskan nggak itu soal itu? Ya kan analisa yang menyebut, termasuk mungkin saya juga menyebut bahwa ada kesan seolah-olah Pak Jokowi membiarkan koalisi Pak Prabowo itu membesar dengan bergabungnya dua partai berikut. Dalam hal ini adalah Partai Golkar dengan PAN gitu. Yang sejatinya sebetulnya dianggap dari awal dahulu itu akan berproses menuju ke pendukungan terhadap Ganjar Pranowo gitu. Tapi saya kira memang di satu segi itu kelihatan terlalu cepat gitu, agak mengejutkan bukan hanya kita, termasuk dalam hal ini PDI Perjuangan juga terkejut ya bahwa Golkar dengan PAN itu bisa berlabuh teman koalisinya Pak Prabowo gitu ya. Nah, dan oleh karena itulah muncul pandangan bahwa ada tangan Pak Jokowi dalam hal berlabuhnya PAN dengan Golkar ke koalisinya Pak Prabowo. Termasuk klaimnya Hasyim ya. Ya Hasyim tentu juga dimulai dari itu direstui Jokowi dan seterusnya. Termasuk itu, termasuk kan juga dari dahulu juga PAN berkali-kali mengatakan kami akan ikut apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Mungkin juga Golkar ya, macam-macam dan seterusnya itu. Jadi kalau kita runtut sebetulnya peristiwa-peristiwa sebelumnya, ya tidak terlalu mengejutkan kalau kemudian PAN mengelebuhkan dirinya kepada Pak Prabowo, mengingat akhir-akhir ini memang ada hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang terlihat cukup akrab ya. Itu yang saya sebutkan mungkin di sini juga saya sebutkan, kok ini terlihat setelah deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan, hubungan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar malah kelihatan makin jauh gitu, bukan makin dekat tapi makin jauh gitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian ada pertanyaan, mosok ya Pak Jokowi tega istilahnya ya meninggalkan PDI dengan Ibu Mega gitu. Nah, saya memang lagi nyari-nyari apa faktornya, apa sebabnya gitu. Apa benar ini sebenarnya Pak Jokowi meninggalkannya gitu. Meskipun ya secara tafsiran kita, secara umum kan kalau kita lihat tafsiran itu ya seolah-olah Pak Jokowi ya membiarkannya gitu. Nah, setelah beliau pidato kemarin di sidang istimewa MPR ya, sidang umum MPR itu terkait dengan 16 Agustus, mungkin salah satu jawaban apakah Pak Jokowi terlibat atau tidak, mungkin ada sinyal yang mengatakan tidak sepenuhnya gitu. Dengan mengatakan misalnya, saya ini siapa? Yang kedua kemudian, ya kan sudah terbiasa bawa foto saya dibawa kemana-mana dan seterusnya itu gitu ya. Dan sebagainya lah Pak Jokowi mengatakan itu gitu. Nah, di luar itu, mengapa pertanyaan ini itu saya sebutkan? Ya mosok sih,
Karena itu tadi ya, hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega sepertinya lebih dari sekedar hubungan politik gitu loh saya. Kan Anda ingat dulu misalnya bagaimana Pak Jokowi menuntun Ibu Mega dalam satu forum gitu, itu kelihatan respect yang cukup tinggi dari Pak Jokowi terhadap Ibu Mega, dan Ibu Mega juga melihatkan gestur sangat senang. Jadi saya kira hubungannya udah lebih dari sekedar hubungan politik ya, bahwa ada presiden yang lahir dari PDI Perjuangan gitu, yang istilahnya seringkali sebagai petugas partai gitu. Tapi lebih dari itu, makanya kan di satu segi kita itu kan seperti Ibu Mega mengatakan, yang nyakitin Jokowi itu nyakitin saya, kan kira-kira gitu tuh ya. Itu kan hubungannya bukan lagi sekedar Jokowi adalah presiden dari PDI Perjuangan gitu, tapi itu lebih dari itu gitu. Nah, kalau sudah sedemikian kelihatan erat hubungannya, lebih dari sekedar ikatan atas dasar politik ya, tapi udah mungkin lebih emosional gitu. Kira-kira apa ia sekedar ambisi politik, apa ia sekedar ego politik di antara keduanya gitu ya, atau apa dan seterusnya itu gitu. Dan itu juga sebetulnya memberi sinyal ya, kalaupun misalnya ada ketegangan itu yang saya mau katakan ya mosok sih Pak Jokowi setega itu melakukannya gitu. Karena menurut saya kalau lagi-lagi ya ada sinyal yang memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, cara itu yaitu melabuhnya Golkar dengan PAN ke koalisinya Pak Prabowo itu menurut saya terasa kurang elok gitu. Terasa terlalu mendadak, terlalu dipaksakan, karena sebelumnya kan ada tanda kutip sedikit heboh di internal Golkar itu kan, soal ada keinginan untuk memundaslupkan lah ya Airlangga gitu ya. Nah, tapi setelah itu tiba-tiba merapat ke Golkar gitu. Nah, inilah yang menurut saya pertanyaan saya itu masuk ke sana, dan saya menyebutkan ini sesuatu yang menjadi rahasia besar saat ini gitu ya. Apa ada hubungan yang tidak akrab? Apa yang membuat, kalaupun tidak ada, apa yang membuat katakanlah dalam ini misalnya Pak Jokowi kok bisa-bisa tega meninggalkan Ibu Mega dengan Ganjar gitu. Jadi itu juga pertanyaan saya sebetulnya hal gitu, karena lagi-lagi saya sebutkan tadi itu kalaupun ada ambisi, kalaupun ada ego, mosok sih gitu caranya, itu sebetulnya pertanyaannya. Oke. Nah itu dalam tulisan yang saya sebut yang tentang poin-poin Bung Rai itu ya, kan Anda juga bukan hanya mengarahkan pertanyaan tentang masa sih tega gitu ya, Jokowi pindah ke lain hati gitu ya. Tapi juga Anda menyebut beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab. Misalnya anggapan bahwa PDIP terkesan sombong, nggak membuka diri terhadap dukungan dari pihak luar non PDIP ya, setidaknya di awal-awal ya. Istilah saya butuh tidak butuh ya. Tidak butuh. Itu satu. Kemudian yang kedua, PDIP nggak terlalu mengkapitalisasi asosiasi antara Ganjar dengan Pak Jokowi. Dan karena tidak adanya upaya dari PDIP mengkapitalisasi itu ya diisi, kekosongan ruang kosong itu diisi oleh kubunya Prabowo gitu. Jadi bisa Anda elaborasi nggak itu soal itu? Ya, jadi kan saya melihat hubungan itu, kalaupun lagi-lagi mengandaikan kalau ada, lebih karena dua faktor. Pertama, ada ego politik di antara kedua tokoh ini yang merasa ya kita sama-sama besar gitu, sama-sama nggak bisa dianggap ya aku lebih besar dari kau lebih besar dari enggak gitu. Itu satu gitu. Nah yang kedua mungkin karena ada ambisi politik. Nah ambisi politik itu apa? Ya kan ada orang menyebutnya misalnya Gibran akan dicalonkan sebagai calon wakil presiden di kubunya Pak Prabowo. Dan itu pada tingkat tertentu masuk akal, meskipun tentu harus nunggu keputusan Mahkamah Konstitusi dulu gitu kan, seperti apa nanti putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah saya mencoba melihat itu apa kira-kira gitu. Nah jadi di luar itu saya merasa memang ada mungkin sikap dari PDI itu yang perlu dikoreksi gitu, karena ini memang sikap yang bukan saja ya udah terlalu umum lah orang lihatnya gitu, karena begitu
kita baca ini reaksi netizen ketika Golkar sama PAN berlabuh, hampir semua mengatakan memang ada semacam sikap sombong yang diperlihatkan oleh PDI Perjuangan. Itu yang saya kalau pakai istilah Anda itu kayak tidak butuh dukungan iya, gitu ya. gitu kira-kira tuh. Jadi kami bisa sendiri deh gitu. Dan itu gaya komunikasi yang menurut saya nggak tepat gitu. Karena bagaimanapun Anda bisa jalan sendiri, tapi sebagai pemimpin justru Anda yang mestinya ya mencari orang gitu. Jadi bukan seolah-olah Anda mau ikut silakan, nggak ikut nggak apa-apa dan sebagainya. Itu yang boleh jadi pada tingkat tertentu yang ya kita aja melihatnya begitu kok gitu. Apalagi mungkin di internalnya, mungkin termasuk Pak Jokowi, asumsi saya, mungkin termasuk Pak Jokowi ini PDI sudah dikasih sinyal berkali-kali kok rasanya nggak ditangkap gitu loh. Saya menyebut itu sinyal terakhir itu pertemuan PSI dengan Pak Prabowo. Nih kenapa saya katakan begitu? Itu kan PSI itu hampir nggak pernah terbayangkan akan ketemu dengan Pak Prabowo tuh. Ternyata terbuka dan PSI itu seperti kita ketahui adalah partai yang iklannya aja di mana tegak lurus dengan Pak Jokowi gitu. Artinya apa gitu? Artinya kalau mungkin nggak ada sinyal yang kuat yang mengindikasikan Pak Jokowi katakanlah ya nggak keberatan dengan kedatangan Pak Prabowo, nggak akan terjadi nih gitu loh. Tapi karena situasinya udah begitu, mungkin di satu segi mengatakan kita tes dulu deh Prabowo ke PSI. Nah kalau nggak ada juga reaksi dari sini, ya memang sudah sulit kita ini kan kira-kira gitu loh. Ternyata memang nggak ada reaksinya. Jadi begitu Prabowo ketemu dengan PSI, yang ada adalah reaksi seperti lagi-lagi ya mengabaikan peristiwa itu. Itu. Nah akhirnya kan seminggu 2 minggu setelah itu ya Golkar sama PAN berlabuh ke Pak Prabowo gitu. Jadi saya melihat ada beberapa indikasi sebetulnya yang memperlihatkan Pak Jokowi itu punya kecenderungan yang kuat kepada Ganjar, tapi seperti tidak menerima sambutan gitu loh. Nah itu bisa masuk, kita bisa masuk ke pembahasan poin Anda soal PDIP tidak mengkapitalisasi asosiasi antara Ganjar dengan Jokowi yang jauh lebih lama kan sebenarnya. Nah itu yang kemudian diambil alih oleh Gerindra ya. Nah itu bisa Anda jelaskan nggak? Nah itu bukan karena kelihatan kekosongan itu diberi ini macam-macam dan seterusnya itu, tapi nggak seperti lambat responnya dari PDI Perjuangan itu kan. Upaya untuk terus-menerus mencitrakan bahwa Ganjar ini adalah penerusnya Prabowo, Pak Jokowi gitu ya. Itu seperti lambat menurut saya dilakukan oleh PDI Perjuangan yang pada akhirnya kemudian dengan sangat baik dikapitalisasi oleh Pak Prabowo dengan membuat spanduk di mana-mana. Coba hitung hal, mungkin sampai 5 kali Pak Prabowo menegaskan kami dengan Pak Jokowi, kami dengan Pak Jokowi. Sesuatu yang kita nggak pernah dengar. Entah itu dari PDI-nya maupun dari Ganjarnya kalimat yang sama gitu kira-kira. Jadi kalau ada persepsi publik yang mengatakan bahwa Pak Jokowi lebih dekat dengan Pak Prabowo itu boleh jadi mungkin dari pihak Jokowinya enggak gitu loh. Tapi karena kemampuan asosiasi yang kuat dari Pak Prabowo ini, orang melihat dan tidak ada reaksi menolak dari Pak Jokowi, ya orang menangkapnya memang terjadi hubungan yang lebih dekat karena itu tadi. Entah spanduknya ya, kemudian pidato-pidatonya Pak Prabowo yang dalam catatan kayo kurang lebih 5 kali loh itu Pak Prabowo mengatakan kami ya dengan Pak Jokowi akan meneruskan semuanya baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan seterusnya itu gitu. Jadi makin kuat. Saat yang sama PDI Ganjar ya seperti nggak melakukan hal yang sama kecuali terakhir memang. Misalnya direspon oleh Ganjar dengan menyebut baju yang saya pakai ini merupakan desainnya dari Pak Jokowi gitu lah kira-kira itu ya. Tapi itu tadi hanya sekilas gitu. Nah saat yang bersamaan ya Pak Prabowo mengkapitalisasi itu gitu sehingga ya ujungnya ketika Golkar bertemu dengan Golkar dan PAN bertemu dengan Pak Prabowo di kepala orang itu ya itu ini kira-kira atas sinyal dari Pak Jokowi itu kan kira-kira gitu hal itu. Nah tentang ini Bung Ray, tentang perubahan tentang PDIP-nya sendiri ya. Kan tadi Anda bilang mungkin salah satu penyebabnya kan soal persepsi bahwa PDIP itu sombong, nggak membuka diri, seakan-akan nggak butuh dukungan. Tapi belakangan kan ada semacam perubahan nih. Misalnya ya
Mbak Puan kan kemarin bilang bahwa PDIP membuka kemungkinan Gibran sebagai cawapresnya Ganjar. Iya. Ini kan sesuatu yang Ya. biasanya kan orang kalau bicara tentang soal batas usia menunggu keputusan MK ya, Gibran cawapres itu selalu dilarikannya ke Prabowo. Ya. Tiba-tiba Puan bilang, oh itu bisa juga jadi cawapresnya Ya, Ganjar. ya. Itu satu. Yang kedua, kritiknya Mbak Puan kepada Sekjen PDIP Hasto tentang pernyataan Hasto soal food estate. Bahwa kata Hasto kan bilang bahwa food estate yang tidak ditangani dengan baik gitu ya. Maksudnya si Pak Prabowo salah urus gitu terhadap food estate bisa merupakan kejahatan lingkungan. Ya. Mbak Puan bilang, ya itu terlalu jauh lah gitu. Pernyataan Hasto ini terlalu jauh. Ini kan kesannya Mbak Puan pengen karena kan kalau food estate memang mungkin Mas Hasto arahnya mau mengkritik atau menyerang Prabowo. Tapi kan Pak Jokowi terkena juga gitu. Ya, Jadi kayaknya Mbak Puan pengen melindungi Menetralisir lah ya. menetralisir image tentang Pak Jokowi ikut dikritik juga. Jadi menurut Anda gimana perubahan-perubahan yang terjadi? Artinya kan beberapa kali termasuk diskusi kita di sini yang mengingatkan PD itu jangan bersikap seperti orang yang dibutuhkan gitu loh kira-kira tuh. Itu mulai artinya mereka sadari menurut saya gitu. Dengan pernyataan itu ya kan, kemudian juga ada satunya juga ketika misalnya salah satu petinggi PD Perjuangan mengatakan kalau P3 mau hengkang ya silahkan gitu. itu, ya. Tapi kan dengan cepat kemudian diralat lagi dan seterusnya itu artinya mungkin dengan berbagai pendapat orang mulai, termasuk tentu peristiwa yang paling hangat itu adalah Golkar dengan PAN yang berlabuh ke sana gitu. Karena harus diingat dulu, Golkar dan PAN itu jauh lebih dekat sebelumnya dengan PDI Perjuangan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Tapi kenapa justru berlabuhnya ke Pak Prabowo gitu? Karena ya lagi-lagi kita mengatakan nggak ada pendekatan yang terus-menerus masif menurut saya dilakukan oleh PDI kepada dua partai ini gitu. Ya. Menjaganya betul, ya merawatnya betul, ya kan. Termasuk ya soal dalam hal ini kepada soal PSI. Kan PSI sudah berulang-ulang mengatakan kami ingin sowan, kami ingin PSI yang pertama kali malah mendeklarasikan Ganjar tapi sebagai tidak capres pernah kan. belum pernah dibuka pintu untuk ketemunya dan seterusnya. Sementara partai lain yang lama setelah PSI deklarasi baru deklarasi diterima langsung oleh PDI Perjuangan gitu. Jadi sinyal ini sebetulnya positif. Ini yang justru ditunggu. Ya kan, kalau model mereka tetap merasa bahwa PDI itu gede, ya PDI itu didekati, PDI itu nggak perlu harus dekatin orang, itu jelas salah langkah itu gitu. Itu yang membuat menurut saya Ganjar kelihatan agak stagnan gitu ya, sementara Pak Prabowo naik terus, dan itu jelas model komunikasi yang seperti ini berbahaya. Dan kalau ada kemudian pernyataan-pernyataan seperti yang Anda sebutkan, Al, itu tanda bagus lah untuk menyongsong kompetisi yang cukup ketat ini gitu. Nah, terus saya ingin juga membicarakan soal efek kedepannya ini ya, terkait hubungan antara Jokowi dengan PDIP atau Jokowi dengan Bu Mega lah ya, Pak Jokowi dengan Bu Mega. Kan kalau seperti ini yang terjadi kan ada dua kemungkinan nih. Bisa aja memang Pak Jokowi tetap menunjukkan loyalitasnya kepada PDIP dan dukung Ganjar, atau head to head, berhadapan-hadapan gitu misalnya. Berhadapan-hadapannya tadi itu yang Anda bilang bahwa misalnya kan kalau begini kan kita harus berhitung hal. Apa sih sebetulnya yang tepat bagi Pak Jokowi? Kan ya, itu nih bahasanya. Betul. Kan? Apakah betul akan melabuhkan dirinya ke koalisinya Prabowo, atau tetap di rumah besarnya istilah saya itu? Ya. Jawaban bagi saya setelah saya pikir timbang-timbang, nggak ada hal. Ya, pilihan yang paling tepat bagi Pak Jokowi itu ya berada di rumah besarnya. Betapapun mungkin ya ada hubungan yang kurang harmonis, ya nggak ini nggak itu biasa, salah satu itu biasa saja di rumah besar. Tetapi tetap saja rumah yang paling aman bagi Anda itu adalah rumah asalmu, yang engkau bukan hanya diikat karena kepentingan politik, karena kesamaan tujuan politik, tapi Anda diikat dengan hubungan yang lebih dari itu, sudah sangat emosional.
Anda dianggap bagian dari rumah tangga besar yang disebut dengan dalam hal ini PDI Perjuangan gitu. Nah oleh karena itu kalau saya mengatakan memang kelihatan kadang-kadang rumput tetangga itu hijau. Tapi kan Anda hanya melihatnya sekilas. Ya kan paling Anda melintasinya 2-3 kali gitu. Dan oleh karena itu terlalu sangat terburu-buru kalau Anda menyimpulkan bahwa itu lebih nyaman dibandingkan dengan rumahmu sendiri. Ya, atau kalau analoginya rumput tetangga terlalu biasa lah. Kita analogikan dengan rambut orang lain. Nah, kita katanya tadi bicara rambut. Iya. Rambut orang lain mungkin lebih hitam. Nah, ternyata disemir. Tidak asli kan? Tidak asli. Itu maksud saya. Jadi dari mana kita menghitung itu? Pertama tentu saja adalah ya apapun yang kejadiannya Pak Jokowi itu dibesarkan dan digedein oleh PDI Perjuangan kan, gitu ya. Yang kedua semua keluarganya berada di PDI Perjuangan gitu ya. Nah yang ketiga PDI Perjuangan sudah punya tradisi lebih dari 10 tahun di Solo, hampir 5 tahun di DKI Jakarta, 10 tahun di di RI kan, artinya lebih dari 20 tahun ya. Bagaimana PDI itu membentengi Pak Jokowi sampai kepada pidatonya Ibu Mega itu kan. Nah, kalau ada yang mengatakan Presiden Jokowi begini-begini itu saya sakit hati ya kan, dan seterusnya itu gitu. Dan itu artinya harkat dan martabat Pak Jokowi akan tetap dijaga oleh rumah besarnya. Hatta kemudian mungkin Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden kan nanti pasca 2024 gitu. Karena itu sudah menjadi bagian yang bukan saja bagian politik tapi sehati gitu. Nah, itu berbanding terbalik misalnya kamu menemukan teman baru dan teman baru itu memang akan selalu kelihatan indah ya kan bagaimanapun. Tapi ingat, itu teman baru yang belum sepenuhnya diselami, dilihat, dipahami, ya kan. Bahkan kita belum, katakanlah misalnya belum pernah tidur bersama atau macam-macam. Dan teman barunya itu dulu selalu memusuhin. Itu dia maksud saya. 10 tahun Anda berbeda dengan dia, bagaimana hitungan 5 tahun, 4 tahun kemudian seolah-olah Anda mempercayakan semua hal akan baik ya kalau misalnya berada di sana. Oleh karena itulah saya merasa yang tepat itu ya kembali ke rumah besarmu. Betapapun ada persoalan besar di rumah besar itu jauh lebih nyaman gitu. Terima kasih Bung Ray. Pemirsa sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.